warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Juz Amma karya Ustaz Dr. Firanda Al-Rijal hafizahullah taala. Setelah kita menyelesaikan sebelumnya tafsir surat Al-A'la, kita beralih kepada tafsir surah Al-Ghashiyah. Penulis hafizahullah mengatakan surah Al-Ghashiyah adalah surah ke-88 yang terdiri dari 26 ayat. Al-Ghashiyah artinya hari kiamat. Meskipun nanti akan dijelaskan adanya perbedaan pendapat tentang arti ghashiyah itu sendiri. Surah Al-Ghashiyah termasuk surah Makkiyah, berarti surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Keutamaan dari surah Al-Ghashiyah sebagaimana yang telah dibahas pada tafsir surah Al-A'la. Surah tersebut dan surah Al-A'la dibaca oleh Nabi SAW dalam salat Jumat, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha. Jadi surat Al-Ghashiyah berpasangan dengan apa? Surat Al-A'la dibaca di banyak kesempatan oleh Nabi SAW, yaitu di hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Ketiga sholat tersebut merupakan kesempatan ketika umat Islam berkumpul dalam jumlah yang besar. Berarti di situ ada pesan kepada siapa? Umat Islam secara umum. Surah Al-Ghashiyah berisi peringatan tentang hari akhirat. Dalam surah tersebut dikabarkan bahwa di akhirat kelak manusia akan terbagi menjadi dua golongan, penghuni surga dan penghuni neraka. Itu inti dari surat ini. Nah, kita awali dari ayat yang pertama. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah. Sudah datangkah kepada kamu Allah, sudahkah datang kepada kamu atau sudah datangkah kepada kamu? Sama saja ya. Sudah datangkah kepada kamu berita tentang hari Al-Ghashiyah, yaitu hari pembalasan. Penulis menjelaskan ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna Al-Ghashiyah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Meskipun seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa pendapat yang paling kuat Ghashiyah itu artinya apa? Nama lain dari hari kiamat.
Tapi beliau ingin menjelaskan pendapat itu bukan pendapat satu-satunya. Tapi ada juga pendapat yang pertama, Al-Ghasyiyah merupakan salah satu nama hari kiamat. Ada banyak nama dari hari kiamat yang juga menunjukkan sifat-sifat hari tersebut. Salah satunya adalah Al-Ghasyiyah, yang secara bahasa artinya meliputi. Al-Ghasyiyah dari akar kata ghasya, ghasyiyah, yaghsha. Yang kalau kita terjemahkan ghasyiyah, yaghsha, itu artinya apa? Meliputi. Kenapa dikatakan hari kiamat itu dengan arti meliputi? Hari kiamat dinamakan demikian karena kedahsyatan dan kengeriannya akan meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Tentu dalam beberapa kesempatan sudah kita sebutkan siapa yang dimaksudkan makhluk yang berhadapan dengan hari kiamat itu. Siapa? Makhluk yang paling buruk. Karena sebelum ditegakkannya hari kiamat, Allah mengirimkan angin untuk mewafatkan setiap orang yang masih ada keimanan meskipun sebiji sawi. Sehingga dalam hadis dikatakan la taqumu as-sa'a illa ala syiraril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat itu kecuali kepada makhluk-makhluk, yaitu manusia-manusia paling buruk yang sudah tidak ada keimanan sama sekali kepada mereka. Maka semoga kita yang masih haji, yang masih sekolah, yang semoga ini masih ada tanda keimanan pada diri kita, dijauhkan dari tegaknya hari kiamat. Karena ini sebuah hari yang sangat dahsyat. Kita baru melihat hujan yang deras, petir, jadi kan itu sudah dahsyat. Bagaimana dengan dahsyatnya hari kiamat seperti yang sudah digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya. Langit digambarkan atau pecah, lalu digambarkan dinyalakan. Jadi maka itu akan meliputi seluruh makhluk yang ada yang hidup waktu itu, yaitu seburuk-buruk makhluk. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, terjadilah guncangan dan hancurnya alam semesta. Kedahsyatan dan kengerian ini juga meliputi seluruh makhluk. Maksudnya adalah makhluk yang hidup di saat itu. Pendapat kedua tentang Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah merupakan salah satu nama neraka. Jadi selain dikatakan sebagai apa? Oh ya, nah ini jadi biasanya kalau belum diperbaiki atas belum aman. Okay. Pendapat kedua, Al-Ghasyiyah adalah apa? Nama salah satu neraka. Kita mengenal neraka Jahannam.
Ternyata ada sebagian ulama mengatakan nama neraka ada yang namanya apa? Al-Ghashiyah. Apa dasarnya? Allah menggunakan nama tersebut dalam firman-Nya di dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 50. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum nar. Pakaian mereka terbuat dari kain aspal dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Naudzubillah dari ini yang diberitakan tentang keadaan penduduk neraka. Baju yang mereka gunakan terbuat dari aspal, dan bukan sekedar aspal, tapi aspal yang cair. Kita tahu aspal yang cair itu berarti dalam kondisi apa? Panas. Sedangkan wajah mereka diliputi, ditutup oleh api. Maka dari sinilah dari kata taghsha, akar katanya sama dengan ghashiyah. Ghashiyah tadi kita terangkan akar katanya apa? Ghashiyah. Maka diambil dari kata apa? Allah menggunakan kalimat taghsha yang artinya meliputi dan menutupi, sehingga sebagian ulama mengatakan al-ghashiyah berarti neraka jahannam. Jadi makna ayat tersebut adalah Allah seolah-olah menanyakan datangnya berita tentang neraka jahannam yang akan meliputi orang-orang yang disiksa di dalamnya, bahwa bahkan wajah mereka tertutup oleh api yang sangat panas. Api neraka memang meliputi penghuninya dari segala sisi. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun. Bagi mereka lapisan-lapisan api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Tentu kita tidak berharap dan sama sekali tidak ada harapan untuk akan merasakan api yang berlapis-lapis ini. Apakah maksudnya setiap lapisan itu punya panas yang berbeda, punya siksa yang berbeda? Tentu kita tidak berharap untuk mendapatkannya. Dzalika yukhawwifullahu bi 'ibadahu ya 'ibadi fattaquni. Demikianlah Allah menakuti hamba-hambanya dengan adab itu, maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Jadi kita sudah di-warning, sudah diperingatkan, gimana kalau kita di dunia ditakut-takuti dengan apa? Denda, dengan hukuman penjara. Apa yang terjadi? Gak berani melanggar. Bagaimana kemudian kita sudah ditakut-takuti, diancam dengan api seperti ini, tapi seakan manusia tidak punya rasa takut. Denda ada rasa sakitnya ya? Ada Ustaz. Jadi ada sekarang ungkapan sebagian itu apa? Sakit tapi gak berdarah gitu ya. Kena denda.
Apa di penjara pun sesusah-susahnya tidak akan lebih mengerikan daripada orang disiksa di api neraka. Nauzubillah dari. Maka Allah sendiri yang menyatakan, ini sengaja Allah beritakan agar kita punya rasa takut. Allah juga mengatakan di surat Al-Kahfi ayat 29, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Gejolak apa? Apinya. Kadang kita mendengar, membaca berita bagaimana orang meninggal dalam peristiwa kebakaran karena lidah api sudah mengepungnya. Dia tidak punya kesempatan untuk lari, sehingga bisa jadi mati karena menghirup asap atau memang meninggal karena terbakar oleh jilatan lidah api tadi. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-ghashiyah diartikan adalah penghuni neraka jahanam itu sendiri. Jadi al-ghashiyah dikatakan apa? Hari kiamat, al-ghashiyah itu neraka jahanam, al-ghashiyah itu penghuninya neraka jahanam. Kenapa? Karena penghuninya juga diliputi oleh siksa dan api neraka. Mereka, yaitu penghuni itu, batasan nara, akan masuk ke dalam neraka jahanam sehingga seluruh tubuh mereka diliputi api. Dan itu ya bisa dibenarkan alasannya, gitu ya. Pada intinya semua yang mengabarkan tentang hari akhirat memang sangat mengerikan. Baik mukaddimahnya, pendahuluannya, apalagi ketika seseorang dihadapkan dengan siksanya. Allah juga menyebutkan golongan pertama, yaitu golongan yang diadab Allah di neraka jahanam. Kemudian kita beralih pada ayat yang kedua, mengabarkan tentang tadi golongan dari dua golongan, yaitu yang pertama disebutkan golongan yang disiksa. Siapa yang disiksa itu? Wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Ini lebih tepat, lebih cocoknya bagi saya pribadi kalau dua ayat ini digabungkan, supaya maknanya begitu terasa mendalam, bahwa kelak di hari akhirat ada orang yang banyak muka pada hari itu tunduk terhina, wajah-wajah yang pada hari itu khashi'ah, ketakutan, hina, tertunduk. Kenapa? Padahal mereka di dunia itu amilatun nasibah, sudah bekerja sampai capek. Nah, kita baca keterangan dari ayat ini dulu. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mereka adalah orang-orang kafir yang diadab oleh Allah di neraka jahanam
Sebagian ahli tafsir menyebutkan orang-orang kafir tertunduk hina pada hari itu. Wajah mereka akan terlihat khusyuk dan serius. Khusyuk dan seriusnya bukan karena keimanan, tapi kekufuran yang membinakan mereka. Jadi kalau orang sudah tertangkap basah berbuat salah, bagaimana biasanya? Tertunduk malu. Maka inilah kondisi orang-orang kafir yang mereka di dunia saat ini adalah petentang-petenteng, merasa punya kekuatan, merasa punya harta benda dan seterusnya. Maka keadaan mereka kelak akan hina. Padahal mereka tidak pernah khusyuk sama sekali ketika di dunia. Di dunia tidak pernah bisa khusyuk karena keingkaran mereka, kekufuran mereka. Tapi di akhirat mereka dipaksa untuk khusyuk. Mereka senantiasa hidup gembira dan bergembira selama di dunia. Inilah sifat orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan dari belakang, seperti yang sudah dijelaskan pada tafsir surah Al-Insyiqaq. Sebelumnya kita baca apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan ada orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Di ayat yang lain dengan apa? Tangan kiri. Di ayat ini dikatakan dari sebelah belakang, sehingga sebagian mengartikan dia dengan tangan kiri dari arah belakang. Fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dari sini mereka sudah sadar bahwa mereka akan celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Maka kalau kita melihat orang-orang kafir yang kelihatannya bisa berfoya-foya, bergembira, berwisata ke sana kemari, makan-makan, berpesta pora, seakan bisa menikmati dunia. Perlu ini tidak? Tidak perlu. Karena kegembiraan dunia itu sementara. Bahkan kegembiraan itu apa? Semu. Meskipun mereka bisa pergi kemana-mana, meskipun mereka bisa makan apa saja, hatinya tidak pernah merasakan apa? Kegembiraan. Allah sendiri yang mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang berpaling dari mengingatku, baginya kehidupannya apa? Sempit. Meskipun bisa makan apa saja, pergi kemana saja, ingat mereka itu hakikatnya dalam kesempitan. Demikianlah kondisi orang-orang kafir. Mereka mengisi kehidupan mereka dengan bersenang-senang, berfoya-foya dan tertawa. Tidak pernah timbul kekhusyukan dalam hati mereka.
tidak pernah terbetik dalam hati mereka untuk sholat, membayar zakat dan berhaji. Tidak pernah pula terbayang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat dalam hati mereka. Di mana inilah yang mendorong kita beramal dan berbuat kebaikan supaya kita selamat kelak di hari kiamat. Mereka hanya berhura-hura sehingga di akhirat kelak Allah menghinakan mereka. Lalu wajah-wajah mereka pun khusyuk, ketakutan dan tertunduk karena apa? Ketakutan. Kondisi itu berbeda dengan kondisi orang-orang mukmin. Ketika di dunia orang-orang mukmin senantiasa diliputi rasa khawatir terhadap hari kiamat dan ketakutan terhadap azab Allah. Sehingga kita dapati banyak digabungkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini untuk mengingatkan kita indikator keimanan adanya rasa takut kita kepada hari kiamat. Bahkan orang-orang yang beramal soleh pun merasa takut. Bahkan orang beriman itu ketika dia beramal soleh tidak berbangga diri, tidak ujub, tapi masih mempunyai rasa khawatir. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu sedekah, dengan hati penuh rasa takut, yaitu karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi orang beriman ketika mengeluarkan harta yang telah Allah berikan kepada yang mengeluarkan itu apa? Sedekah. Itu masih punya rasa khawatir. Kira-kira sedekah saya ini ikhlas tidak ya? Kira-kira sedekah saya ini sudah menunaikan kewajiban saya atau belum? Sehingga kira-kira bisa menyelamatkan saya kelak di akhirat atau tidak? Kenapa? Karena mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah. Orang mukmin senantiasa ada kekhawatiran dalam dirinya. Ia hidup antara ar-raja dan al-khawf. Rasa harap dan rasa takut. Antara harapan dan kekhawatiran, mereka berharap akan mendapatkan surga Allah, dan pada saat yang sama khawatir akan diadab di neraka jahanam. Dan ini yang harus selalu diseimbangkan. Kecuali dalam kondisi tertentu. Apa itu? Di akhir hayat seorang manusia, dia menguatkan rasa apa yang harus dikuatkan? Di akhir hayat takut atau harapnya? Apa yang dikuatkan kalau di akhir hayat? Ya. Apa yang dikuatkan kalau di akhir hayat? Takutnya atau harapnya? Takutnya. Ada yang lain? Ya kalau takutnya harapnya. Masa ya bodoh jawabannya. Iya, rasa harapnya. Jadi di saat orang sakit, di saat orang mendekati ajalnya, dikuatkan rasa harapnya. Kenapa?
Karena di titik itulah seorang manusia akan melewati finishnya, sehingga di saat itulah setan mengerahkan segala upayanya untuk menyesatkan manusia. Maka dia harus menguatkan harapannya akan ampunan Allah supaya tidak jatuh dalam putus asa. Karena salah satu trik iblis dan bala tentaranya apa? Menanamkan rasa putus asa pada kita. Bahkan pada saat ini pun, pada sebagian orang berbuat dosa, apa yang ditanamkan? Kamu belum bisa meninggalkan dosa, kok mau tahu? Taubat mulai taubat sambil. Jadi ya, taubatmu taubat terus umat. Sehingga yang mau taubat ini menunda dan akhirnya tidak mau taubat. Maka kita seharusnya menyeimbangkan itu dalam kondisi normal. Tapi di saat apa? Sakit, apalagi di akhir hayat, kita kuatkan rasa harap. Lalu kekhusyuan pun terlihat dalam salat dan ibadah-ibadah lainnya. Karena seorang mukmin punya rasa harap dan takut tercermin dalam apa? Salatnya, tercermin dalam setiap ibadahnya, membaca Al-Quran. Jadi ya, kadang ketika kita tidak khusyuk dalam membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu butuh kekhusyukan. Kapan kekhusyukan datang ketika baca Al-Quran? Kalau kita mengerti arti dan maknanya. Tapi di saat kita tidak menghayati arti dan maknanya, mungkin ada baca sebentar, berhenti, jawab WA, baca 2 ayat, nyala lagi, masih. Kamu tahu ya pernah merasakan juga gitu ya. Subhanallah, itulah pinternya setan mengganggu kita. Kalau kita benar-benar mau baca Al-Quran apa? Jauhkan itu HP dan sebagainya, supaya kita benar-benar dalam keadaan apa? Khusyuk. Jadi yang khusyuk itu ternyata bukan hanya salat, ibadah yang lainnya juga butuh kekhusyukan. Allah berfirman tentang mereka yaitu orang beriman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diadab. Jadi meskipun di tengah keluarga, orang beriman itu masih membawa rasa takutnya akan adab Allah. Tidak melalaikannya sama sekali, tidak terlena dengan apa? Dunia. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ini pengakuan siapa? Penduduk surga. Bahwa dulu ketika mereka hidup di dunia tidak sepenuhnya melepaskan hatinya dari akhirat. Dimanapun mereka, bahkan di tengah keluarganya, masih punya rasa takut akan akhirat. Sehingga Allah karuniakan mereka keselamatan, dan Allah jaga mereka dengan apa? Dari api neraka. Inilah kondisi orang-orang mukmin. Ketika mereka khusyuk di dunia, mereka pun akan hidup dalam kesenangan di akhirat kelak. Kondisi ini berbeda dengan kondisi yang dialami orang-orang kafir. Pada hari tersebut, yaitu hari akhirat, wajah-wajah mereka khusyuk karena ketakutan dan dihinakan oleh Allah. Sehingga khusyuknya mereka itu terpaksa. Sedangkan apa? Khusyuknya
Orang beriman itu karena ilmu. Maka disitulah apa yang Allah katakan tentang apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Sehingga ilmu itu seharusnya melahirkan rasa khusyuk, rasa takut. Amilatun nasibah. Padahal mereka itu telah bekerja keras, lagi kepayahan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kedua pendapat ini berasal dari ulama salaf, yaitu para ulama, sahabat dan seterusnya. Yang pertama, arti dari bekerja keras lagi kepayahan, amilatun nasibah. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang selama di dunia bersusah payah untuk beramal saleh. Mereka beramal saleh, tetapi di akhirat mereka tetap masuk neraka jahanam. Semua ini karena mereka menganggap bahwa amalan mereka adalah amalan yang saleh, akan tetapi amalan mereka ternyata tidak diterima Allah. Jadi ada orang-orang kafir itu yang berusaha berbuat baik, seperti yang kita dengar, gitu ya. Orang-orang kaya kayak itu menyumbang sampai triliunan, punya proyek-proyek di negeri-negeri agak miskin, ke Afrika, ke pelosok-pelosok, digelontorkan duit mereka. Mereka menganggap telah berbuat kebaikan, amal yang saleh. Salah satu contohnya adalah para pendeta yang bersusah payah melakukan amal saleh tetapi tidak diterima Allah. Bahkan ada di antara mereka mau hidup di mana? Di Afrika, di pedalaman-pedalaman, menganggap dirinya telah berbuat baik. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam sebuah riwayat, "Ma Umar bin Khattab bidaiti rahibin." Umar bin Khattab suatu hari melewati tempat tinggal seorang rahib. Bidai dari itu menunjukkan itu bukan dari itu rumah, dari rumah kecil. Jadi tempat tinggalnya seorang pendeta. Qala fanadahu ya rahibu fa asrafa qala fa ja'ala Umar yanzur ilaihi wa yabki. Umar kemudian memanggil, sang rahib. Lihat kondisi rumahnya yang kecil tadi, dipanggil siapa penghuninya? Si rahib tadi. Lalu muncullah sang pendeta. Maka Umar pun memandangnya dan menangis. Jadi melihat kondisinya apa? Umar sampai nangis. Faqila lahu ya amirul mu'minin, ma yubkika min hadza? Maka ditanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Beliau berkata, qala zakartu qaulullah azza wa jalla fi kitabihi 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah fadzakal ladzi abkani. Melihat kondisi si rahib yang kelihatannya apa? Dia mencukupkan diri dengan rumah yang sederhana, dengan penampilannya yang kelihatannya apa? Ingin jadi orang yang zuhud terhadap dunia, menganggap perbuatan yang baik, malah membuat Umar nangis. Kenapa nangis? Ingat firman Allah ini. Aku ingat firman Allah dalam Al-Quran, "Amilatun nasibah." Dia telah bekerja keras lagi kepayahan. Tapi tepatnya di mana? Tasla naran hamiyah. Dia akan masuk kepada api neraka yang menyala-nyala.
Bagian itunya kelihatannya kelewatan dalam terjemah gitu ya. Anda perhatikan. Tasla naron hamiyahnya itu tidak diterjemahkan. Fadzakal ladzi abkani, itulah yang telah membuatku menangis. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang kita kepada setiap insan manusia. Maka dakwah itu tidak hanya kepada sesama muslim. Setiap individu itu berhak untuk didakwahi, apalagi orang kafir. Kasihan kalau mereka itu akan masuk neraka. Umar memikirkan para pendeta yang beribadah namun tetap berada dalam kesesatan. Mereka bersusah payah beribadah di dunia, tetapi masuk neraka jahanam di akhirat kelak karena amalnya tidak diterima Allah. Inilah yang membuat Umar menangis. Demikian pula diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan amilatun nasibah, mereka adalah khawarij. Dan di sini kita bisa pahami bahwa amilatun nasibah juga dipahami oleh para sahabat, para ulama, siapa ahli bid'ah, yang mereka menganggap telah berbuat baik, ternyata amalnya sia-sia, bahkan memasukkannya dalam neraka. Sehingga ini juga ada dalil yang diungkapkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, yaitu kepada siapa? Khawarij. Mereka sangat rajin beribadah, tetapi semua tidak ada manfaatnya. Hal itu pula yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Salah seorang dari kalian meremehkan salatnya di hadapan salat mereka. Jadi kalau kita membandingkan dengan salat kita dengan salatnya orang-orang Khawarij, masya Allah, salatnya rajin, banyak salatnya dibandingkan dengan salat kita. Demikian pula puasanya. Kalau kita bandingkan puasa kita dengan puasa mereka banyak. Mungkin sampai agak dahulu, sedang kita mungkin Senin Kamis saja belum tentu. Demikian pula bacaan Al-Quran mereka, rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran. Tapi kemudian mereka membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokannya. Artinya bacaan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Dibacaan hanya di mulut, di bibirnya, tidak melewati tenggorokannya, masuk ke dalam hatinya. Sehingga mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah keluar saat menembus sasarannya. Ketika ada fitnah menimpa mereka, mudah sekali untuk keluar dari agama. Demikian pula nasib mengerikan yang akan dialami para ahli bid'ah. Mereka beribadah dengan susah payah, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Tidak ada yang dapat mengalahkan ibadah orang-orang Khawarij. Bahkan Nabi SAW berkata bahwa kekhusyuan dan ibadah para sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Akan tetapi mereka mengkafirkan kaum muslimin serta Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang bersamanya. Nah, itu kesalahan fatal mereka. Sampai berani mengkafirkan siapa? Sahabat Ali, yang jelas-jelas termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Bagaimana orang yang dikatakan langsung oleh Rasulullah, Abu Bakar bil Jannah, Umar bil Jannah, Utsman bil Jannah, Ali bil Jannah, sampai dianggap sahabat Ali itu kafir. Maka itu kembali kepada hadis, barang siapa yang menuduh saudaranya kafir akan kembali kepada diri.
mereka memiliki akidah yang berbahaya. Dan ini sampai hari ini pemikiran ini masih ada. Begitu mudahnya sekelompok orang mengkafirkan kaum muslimin. Oleh karena itulah mereka akan masuk neraka jahanam di akhirat kelak, meskipun telah bersusah payah beribadah kepada Allah di dunia. Pendapat pertama ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa semua amalan dilakukan di dunia, bukan di akhirat. Hal ini berarti bahwa Allah sedang membicarakan orang-orang yang masuk neraka jahanam, yang banyak beramal ketika di dunia. Mereka adalah orang-orang kafir yang banyak beribadah, seperti orang Nasrani di atas kesesatan. Mereka seperti para ahli bid'ah yang beribadah tetapi tidak diterima ibadahnya karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua, ini dipilih sebagian besar ahli tafsir dan merupakan pendapat yang paling kuat. Berdasarkan pendapat ini, dan sebenarnya kalau kita lihat nanti ini tidak saling bertentangan, tapi ini hanya apa? Khilaf namanya, tanabung. Berdasarkan pendapat ini, amilatun nasibah adalah orang-orang kafir yang dibuat bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan sebagai siksa dari Allah di akhirat kelak. Jadi mereka akan diberi siksa dengan bekerja keras kapan? Di akhirat kelak. Beberapa bentuk hukuman yang melelahkan diantaranya sebagai berikut. Ketika semua manusia berdiri di padang mahsyar, sementara matahari hanya berjarak 1 mil dari atas kepalanya, orang-orang beriman akan dinaungi oleh arsy Allah. Akan tetapi orang-orang kafir bercucuran keringat hingga menutupi wajah mereka. Selain itu mereka menunggu hari tersebut yang lamanya seperti 50.000 tahun. Inilah suatu bentuk penantian yang melelahkan. Jadi bekerja kerasnya itu maksudnya di mana? Orang-orang kafir nanti di akhirat itu sudah ketakutan dan dibebani dengan kerja keras. Apa kerja kerasnya? Orang beriman mendapatkan naungan, orang kafir tidak dapat naungan. Seperti kalau kita antri, ini lagi musimnya antri vaksin, gitu kan? Tempat yang teduh terbatas, yang nggak dapat naungan gimana? Kipas-kipas pemperingan itu padahal masih di dunia. Memang beberapa hari ini subhanallah panasnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan panas akhirat? Jadi itulah yang dimaksudkan mereka bekerja dan kepalaan, bekerja dalam kepanasan tadi. Dan waktunya sangat lama yang mereka rasakan 50.000 tahun. Inilah satu bentuk penantian yang melelahkan. Selanjutnya mereka akan disiksa dengan siksaan yang melelahkan di akhirat. Sa'urhiquhum sa'uda. Aku akan membebani mereka dengan pendakian yang melelahkan. Itu gambaran tentang siksa neraka. Mereka akan mendaki sampai apa? Lelah. Salah satu tafsiran Sa'uda adalah sebuah gunung di neraka jahanam yang orang-orang kafir disuruh memanjatnya. Gunung tersebut sangat licin dan sangat panas. Orang-orang kafir berusaha memanjatnya. Dan ini di mana? Di neraka. Bukan di dunia. Yang hobinya naik gunung ya silahkan, yang nggak ingin naik gunung ya silahkan. Saya termasuk orang yang nggak hobi naik gunung, gitu ya. Karena berpikir kenapa capek-capek, gitu ya.
Lihat pemandangan, melihat pemandangan di bawah juga indah, gitu ya. Katanya di atas lebih indah. Monggo itu hobi, pilihan. Tapi di akhirat ini nggak ada pilihan. Penghuni neraka ini disuruh ya harus berangkat. Padahal gunungnya dalam kondisi licin dan panas. Lalu tangan mereka hancur memegang dinding gunung yang sangat panas tersebut. Mereka pun diperintahkan agar terus naik ke atas gunung. Jika berhasil, mereka akan menjatuhkan diri ke lembah neraka Jahannam. Kemudian naik lagi dan begitu seterusnya. Alhamdulillah. Semoga yang seperti ini cukup menjadi peringatan bagi kita agar kita menunaikan kewajiban kita, menjauhi larangan Allah. Inilah pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan. Salah satu hukuman yang akan dihadapi pula oleh orang-orang kafir adalah mereka dibelenggu dengan rantai-rantai besi dan diseret di atas belenggu-belenggu besi tersebut. Allah menceritakan di surat Al-Ghafir ayat 71-72, idil aghlamu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka sambil diseret. Kadang kita melihat sebagian tahanan kriminal berat, mereka di rantai lehernya, tangan dan kakinya karena dianggap membahayakan. Jalannya sambil seperti loncat. Itu baru rantai dunia. Bagaimana dengan rantai neraka Jahannam? Fil hamimi thumma fin nari yushabun. Di dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Alhamdulillah. Pendapat tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah orang-orang yang letih dan payah karena harus merasakan azab dan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala telah di akhirat. Nah, ini 3 ayat yang bisa kita baca di kesempatan sore hari ini. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Orang kafir yang berizin artinya kalau orang kafir sudah masuk Islam dikatakan bahwa amalnya dikembalikan, kemudian dosa-dosa yang dan orang alimenta namanya apakah ada perbedaan siksa antara orang kafir dan ahli bid'ah? Pasti ada, dan ini yang kita yakini bahwa ahli bid'ah dia itu selama kebid'ahannya tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, maka dia pasti akan diselamatkan dari neraka. Kenapa? Karena masih ada keimanan dalam diri. Itu perbedaan yang pokok. Sedangkan apakah ada perbedaan dalam siksaan? Allah. Jadi kita tidak meyakini bahwa ahli bid'ah itu kekal di neraka, tidak. Kecuali kebid'ahannya adalah yang mengeluarkan dia dari keislaman. Ada yang
bagaimana agar kita tidak menjadi amilatun nasibah. Karena faktanya kita seringkali baca Al-Quran sudah capek-capek tidak mengerti artinya. Ya berarti solusinya kan ketahuilah artinya. Dan ini sebenarnya kembali kepada dua syarat diterimanya amal. Apa itu? Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Nabi Rasul. Dan ini introspeksi untuk kita, khususnya dalam masalah Al-Quran. Apakah Nabi SAW ketika membaca Al-Quran tanpa mengerti artinya, tanpa memahami maknanya? Tentu tidak. Berarti sebenarnya ketika kita baca Al-Quran hanya baca saja tanpa mau mengerti arti maknanya, kita tidak sedang beriktibar kepada Nabi. Jadi beriktibar karena kita sudah sadari untuk beriktibar, tapi mungkin baru sebatas apa? Oh, kalau sholat pun ada yang perlu kita evaluasi. Apa? Mungkin kita iktibarnya itu baru pada gerakan dan bacaan. Apakah dalam bacaan yang kita baca kita juga sudah mengerti artinya? Ini kan? Dan ini yang kita obrolkan dengan Mas Osman semalam dalam perjalanan pulang dari Madiun ke sini. Bahasa Arab ini bahasa yang aneh, ya. Sesuatu yang tidak kita tahu artinya, tapi kita bisa menghafalnya. Ya kan? Banyak ayat, banyak doa yang kita hafal tapi tidak tahu artinya. Maka kalau ikhlas kita sudah sering diterangkan untuk totalitas dalam keikhlasan, maka juga demikian pula seharusnya kita totalitas dalam iktibar, yaitu menghafalkan gerakan, menghafalkan bacaan, sekalian apa? Arti dan kandungannya. Dan saya sudah sampaikan sebelumnya, alhamdulillah, niat yang sudah terpendam lama itu sudah diwujudkan oleh Ustaz Aminur Baik, gitu ya. Dan sekarang saya sempat lihat sekilas kemarin Ustaz Muhammad Abdul juga membahas tentang masalah kekhusyuan dalam sholat. Ada buku tafsir sholat. Jadi bacaan yang kita baca, gerakan yang kita lakukan, itu apa maksudnya? Itu coba dikupas sehingga kita mengerti. Ketika kita baca dari awal Allahu Akbar, kemudian doa istiftah, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat, kemudian doa rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini mestinya kita tahu. Dan itu yang akan menolong kita, membantu kita setelah tentunya ada pertolongan dari Allah untuk kita bisa khusyuk dalam sholat kita, khusyuk dalam membaca Al-Quran kita. Maka ikhlas harus totalitas, ittiba juga harus totalitas. Semoga Allah memudahkan kita semua. Ada yang lain? Apa kita mau bertanya? Gimana hukum jika kita tak memaafkan orang yang zalim dan sangat menyakiti kita dan tidak mengikhlaskan hutangnya sampai orang ini meninggal, atau lebih baik memaafkan dan mengikhlaskan hutang tersebut? Jazakallahu khairan. Kalau ditanya yang lebih baik, tentu memaafkan dan mengikhlaskan. Jadi ketika seseorang dizalimi, dia punya pilihan membalas sesuai apa kezaliman. Tapi kita telah menghatamkan di masjid ini tentang 40 cara
menghadapi gangguan manusia. Salah satunya adalah memaafkan. Kenapa memaafkan? Karena kalau kita setiap kali disakiti membalas, ditakutkan ketika kita membalas akan jatuh dalam sikap berlebihan. Kalau orang setiap kali dijubit dia balas jubit, hatinya, jiwanya terbiasa disakiti balas. Sehingga sangat mungkin suatu ketika dia dicubit, dia tidak hanya ingin balas jubit, tambah nafkah. Itu ilustrasinya. Maka kalau ditanya yang lebih baik, yang memaafkan, mengikhlaskan. Tapi kalau ditanya boleh orang tidak memaafkan, boleh orang menuntut di akhirat. Tapi mana yang lebih baik? Memaafkan. Allah. Baik, ini yang bisa kita baca, diskusikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi